Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 26 Juli 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di sana, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Nama Yoakim dan Ana memang tidak muncul dalam silsilah Yesus dalam Injil, karena garis keturunan yang dianut oleh Injil-Injil adalah menurut garis keturunan ayah. Maka yang muncul adalah leluhur Yesus dari bapa Yusuf. Namun nama Yoakim dan Ana muncul dalam tradisi-tradisi gereja, dalam catatan-catatan sejarah, dan juga dalam kitab-kitab apokrif yang sudah ada sejak awal kekristenan. Merekalah para leluhur dan tokoh-tokoh pendahulu menurut garis iman, yang mewariskan iman dan kebijaksanaan kepada anak cucu mereka. Bahkan juga kepada gereja dan kepada kita semua anggota-anggota gereja pada masa sekarang ini. Santo Yoakim dan Santa Ana adalah leluhur atau pendahulu kita semua dalam iman kepada Allah, yang diyakini sebagai Bapa semua umat manusia. Ini sejalan dengan keyakinan bangsa Israel sendiri yang menyebut Allah sebagai Bapa. Seperti yang dapat kita lihat dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, di mana Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui peringatan pada hari ini, gereja mengingatkan kita bahwa melalui orang tua
kakek nenek atau pendahulu kita tidak hanya menerima kehidupan jasmani, tetapi juga formasi iman atau hidup rohani yang mengantar kita pada pengenalan akan Allah. Melalui Santo Yoakim dan Santa Ana, tidak hanya benih kehidupan, melainkan juga benih iman sampai kepada Bunda Maria, dan pada akhirnya juga sampai kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Benih yang ditaburkan penabur jatuh di tanah yang baik dalam diri Santo Yoakim dan Santa Ana, lalu berbuah keselamatan bagi seluruh umat manusia yang terlaksana melalui Yesus Kristus. Semoga melalui peringatan pada hari ini, iman kita semakin diteguhkan dan benih-benih yang baik tumbuh di dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.